welcome back to 1001 Perspectives of Life. Dan kita kembali lagi di segmen My Daily Insight. Kita masih ngomongin tentang The Leadership Skills Handbook, dimana kita akan ngomongin tentang beberapa hal dan tips and tricks kalau misalnya teman-teman mau jadi leader yang lebih ideal. Sebelumnya kita udah ngomongin tentang gimana caranya untuk kita bisa meningkatkan performance tim kita, dan selain itu kita juga udah ngomongin gimana caranya untuk mempertahankan tim kita kalau misalnya sudah perform dengan baik. Kadang sesekali kita pun juga melakukan kesalahan yang kita pun gak sadarin, dan itu pun juga bisa kejadian sama tim member teman-teman. Nah, ini adalah tips and tricks untuk teman-teman yang mau memberikan negative feedback. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya tim teman-teman nih sudah perform dengan baik, sudah kerja dengan nyaman, kita takutnya kalau misalnya kita menggunakan salah-salah kata atau kita ngomong dengan cara yang tidak tepat, justru akibat yang paling buruk adalah mereka jadi baper, habis itu resign. Sayang banget kalau misalnya teman-teman punya tim yang dia itu potensialnya besar, tapi karena ada suatu kejadian mereka justru malah membuat keputusan untuk resign. Jadi aku akan memberikan tips untuk teman-teman yang mau memberikan negative feedback tanpa menyakiti hati ataupun bisa tepat sasaran. Poin yang pertama adalah situations and specifics. Ada beberapa hal yang teman-teman harus pahami seni untuk memberi feedback. Situasinya adalah teman-teman harus pintar-pintar untuk mencari waktu yang memang tepat. Lihat dulu kira-kira mood dari tim member teman-teman itu lagi bagus atau enggak, atau justru mereka sebenarnya lagi hektik, lagi ngejar deadline, dan justru teman-teman malah panggil dan kasih negative feedback. Pastinya di situasi seperti itu, tim member bukannya justru malah berusaha memahami, tapi pastinya negative feedback itu berimpact sama mood mereka, emotions mereka, dan justru malah tidak ada perubahan. Baiknya kita tunggu dulu dan melihat waktu yang tepat. Di saat mereka masih fresh, mungkin di pagi hari, atau kalau misalnya memang lagi nggak ada deadline yang lagi dikejar. Dan pentingnya juga kalau misalnya memang ada kejadian yang mereka melakukan kesalahan mungkin fatal, tapi mereka nggak sadar, dengan segera teman-teman harus menyampaikan. Saat kejadian itu masih fresh, belum terlalu lama, pasti tim member teman-teman masih ingat apa yang telah mereka lakukan. Mungkin mereka nggak sadar bahwa hal itu bisa jadi salah, bisa jadi unethical, bisa jadi juga cuman beberapa kalimat aja yang seharusnya mereka nggak pakai, tapi mereka nggak tahu bahwa itu salah. Selain waktu, pentingnya juga untuk menyampaikan informasi dengan spesifik. Berikan informasi to the point, sebenarnya kesalahan apa yang telah mereka lakukan, dan impact positifnya kalau mereka mampu untuk memperbaiki diri. Sebagai contohnya, atasan aku pernah ngasih saran, bisa nggak sih aku datang lebih pagi? Karena ya mungkin sampai sekarang aku juga masih suka datang telat. Tapi dulu kayaknya sih lebih parah dan lebih sering juga. Jadi dikasih masukan. Cara ngomongnya itu enak, santai, dan itu masih pagi-pagi, pas baru-baru datang ke kantor. Jadi pada saat itu mood aku juga masih bagus, penyampaiannya juga santai, tepat, langsung to the point, dan dia juga kasih tahu impact positifnya kalau misalnya aku bisa datang lebih pagi. Misalnya sarapan bisa lebih santai, habis itu aku masih bisa planning dengan santai juga apa aja yang hari ini gue mau make it done, apapun yang gue lakukan itu nggak buru-buru, jadi human errornya juga kemungkinan lebih kecil, dan memang suasana kerja dan suasana mood kerja gue itu jauh lebih enak kalau misalnya datangnya lebih pagi. Yang poin kedua adalah don't judge. Jadi daripada kita memberi label ke orang itu, mending kita ungkapkan apa sih yang kita rasain. Sebagai contohnya, kalau ada tim member yang 2-3 kali berturut-turut datang meeting terlambat, daripada kita ngejudge bahwa dia nggak reliable, dia nggak bisa dipercaya, dia orang yang nggak bertanggung jawab, lebih baik kita justru malah menyampaikan apa yang kita rasakan. Kok kamu nggak take me seriously ya? Dan akunya pun juga kurang nyaman. Jadi apa yang teman-teman sampaikan adalah bukan judgement terhadap dia yang selalu datang terlambat, tapi apa yang teman-teman rasakan kalau misalnya dia datang terlambat. Tapi jangan juga pakai kata-kata misalnya gue kecewa sama lu, atau udahlah gue nyerah sama lu karena kayaknya kamu nggak bisa diandalkan. Itu jangan pakai kata-kata yang ekstrim, pakai kata-kata yang ringan, mungkin lebih netral. Misalnya ya aku nggak nyaman, atau aku merasa sedih, atau aku merasa bahwa aku tidak dianggap penting. Intinya gimana caranya biar si tim member itu tuh bisa berempati
dan kenapa dia harus bisa melakukan hal-hal yang lebih baik atau bisa melakukan sesuatu tepat waktu. Nah, teman-teman udah mengungkapkan kritik nih. Sebelum sesi negatif feedback itu selesai, teman-teman pastikan lagi bahwa mereka memahami kesalahan apa yang mereka lakukan, apa yang harus mereka lakukan ke depannya, dan kenapa mereka harus melakukan itu. Hindari untuk tell them what to do. Instead, kesalahan apa yang mereka lakukan, sebaiknya mereka harus pahami dengan sendirinya. Oke, misalnya gue harusnya masuk kantor lebih pagi, atau kalau misalnya meeting, gue harusnya datang tepat waktu. Gimana sih caranya biar gue tuh bisa datang lebih pagi, misalnya ya bangun lebih pagi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya mereka itu langsung dia kasih tahu, gue nggak mau tahu, lu harus datang lebih pagi, itu akan dirasakan lebih ke beban daripada termotivasi. Selanjutnya, pastikan next step yang mereka lakukan itu memang hal yang tepat. Jadi setelah itu, teman-teman akan lebih melakukan sesi coaching, di mana tim member itu seharusnya menuliskan opsi-opsi apa yang mereka harus lakukan agar bisa bekerja dengan lebih baik atau bekerja bisa lebih efektif, sehingga performanya juga bisa lebih bagus. Buatlah mereka yang menuliskan opsi-opsi yang harus mereka lakukan, karena kalau mereka sendiri yang memberikan suggestion apa yang harus mereka lakukan, mereka pasti akan lebih committed daripada we tell them what to do. Memberikan negative feedback itu sama pentingnya dengan entertain juga, dengan memberikan training, dengan memberikan coaching, karena banyak hal yang sebenarnya kita nggak tahu bahwa hal yang kita lakukan itu salah. Aku sendiri juga pernah sesekali melakukan itu, misalnya chat di grup dengan secara tidak etis, atau misalnya ngobrol sama orang yang lebih tua yang seharusnya gue menggunakan kata-kata yang lebih sopan, ataupun just sesimpel datang lebih pagi, dan kalau misalnya meeting, bisa melakukan meeting dengan tepat waktu. Kita nggak bisa berharap bahwa semua orang itu bisa ideal tanpa kita menginformasikan. Kita nggak bisa berharap juga mereka cenayang, mereka tahu apa yang kita harapkan dari mereka, sehingga menginformasikan negatif feedback itu nggak bisa dianggap sepele. Tapi kalau melakukannya dengan tidak tepat, itu pun juga impact-nya pastinya lebih ke negatif daripada positif. Itu aja yang bisa aku sampaikan untuk giving negative feedback ke tim member. Semoga video ini walaupun singkat tetap bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan negative feedback itu nggak cuma bisa dipraktekkan ke tim member aja, tapi juga misalnya teman-teman punya pasangan, atau punya temen, atau punya anak. Seni melakukan negative feedback itu menurut aku tetap penting untuk dilakukan. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan ketemu di next episode. Bye! Jangan lupa subscribe.